Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi penting mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan. Perubahan iklim sendiri merupakan perubahan jangka panjang yang terjadi pada suhu, curah hujan, dan pola cuaca di bumi kita secara global. Nah, yang menjadi masalah besar adalah fenomena ini terjadi jauh lebih cepat dan lebih agresif dibandingkan abad-abad sebelumnya, akibat akumulasi dari aktivitas manusia sehari-hari. Karakteristik utamanya bisa kita rasakan dari kenaikan suhu rata-rata di bumi atau global warming, bergesernya pola musim yang menjadi sangat tidak teratur, serta meningkatnya frekuensi bencana cuaca ekstrim yang mulai mengganggu siklus alamiah bumi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa saja faktor pemicunya yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Mari kita bahas dari faktor penyebabnya. Yang pertama adalah emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, menata, CH4, dan dinitrogen oksida N2O yang menyebabkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Sumber utama gas-gas ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, batu bara, dan minyak bumi, melalui kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, industri, serta pembangkit listrik. Faktor penyebab kedua adalah menebangkan hutan secara berlebihan. Karena hutan ditebang, jumlah penyebab CO2 berkurang dan karbon yang tersimpan di pohon dilepaskan ke udara, sehingga suhu di bumi semakin meningkat. Penyebab yang berikutnya adalah polusi dari industri yang menghasilkan asap dan limbah yang berbahaya. Ditambah juga penggunaan energi listrik yang berlebihan, serta penumpukan sampah organik yang memproduksi gas metana dalam jumlah yang besar. Di sektor pertanian dan peternakan juga, emisi gas dihasilkan dari proses pencernaan hewan, misalnya hewan sapi, serta penggunaan pupuk kimia yang merusak lapisan atmosfer. Secara fisis, gas-gas yang menumpuk ini membentuk lapisan tebal di atmosfer yang bertindak seperti dinding kaca pada rumah tanaman. Sinar matahari bisa masuk menembus bumi, tetapi saat panasnya hendak dipantulkan kembali keluar angkasa, panas tersebut justru memantul kembali ke permukaan bumi dan terperangkap secara terus-menerus. Konsep inilah yang digambarkan melalui rumus delta T atau proporsional dengan konsentrasi gas rumah kaca. Artinya, semakin tinggi konsentrasi gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer, maka akan semakin meningkat pula lonjakan suhu bumi kita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Kita masuk ke dampak perubahan iklim terhadap makhluk hidup. Dampak yang pertama adalah cuaca dan suhu bumi yang terasa semakin panas. Ini bisa memicu kekeringan dan juga kebakaran hebat. Bahkan bisa mengurangi pasokan air bersih. Dampak yang kedua adalah meningkatnya air laut akibat es kutub yang mencair. Ini bisa mengancam wilayah pesisir seperti kota-kota itu terancam oleh banjirop, dan juga pulau-pulau kecil terancam tenggelam secara permanen. Dampak ketiga adalah cuaca ekstrim, yaitu badai, angin kencang, terus hujan deras, banjir, dan tanah longsor yang bisa menyebabkan kerusakan pada rumah, jalanan, dan lahan pertanian. Selanjutnya adalah meningkatnya penyakit akibat panas, seperti penyakit gangguan pernapasan atau ISPA, serta mempercepat penularan penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Selanjutnya, ada juga kerusakan pada ekosistem, seperti spesies terancam punah, lalu selanjutnya rantai makanan terganggu, dan dampak akhirnya adalah menurunnya hasil pertanian. Assalamualaikum, saya akan membahas cara mengurangi dampak atau solusi dan kesimpulan. Untuk mengurangi dampak buruk tersebut ada beberapa upaya nyata yang dapat kita lakukan.
Contohnya adalah dengan menanam pohon, menghemat listrik, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan energi terbarukan, mendaur ulang sampah, serta mengurangi plastik. Kesimpulannya, perubahan iklim ini sebagai besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dampaknya sangat besar terhadap lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita semua perlu ikut menjaga lingkungan agar bumi tetap aman dan nyaman untuk generasi mendatang. Terima kasih dah.